kita buka saudara sekalian, Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-12, kita akan baca banyak ayat di Ayub pasal yang pertama, tetapi bagian yang pertama kita baca Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-12 saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara dan kita amenkan ayat ini bersama-sama. Nanti ada yang ngomong, Bu Meta gak enak loh ayatnya kok diamenkan. Semua firman Tuhan kita amenkan aja saudara sekalian. Karena kita tahu apa yang sedang Allah sampaikan lewat ayat 12 ini ya. 1, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian membaca kehidupan Ayub di awal pasal yang pertama. Saudara kita akan menarik kesimpulan, saudara akan mendapatkan satu keluarga yang baik saudara sekalian ya. Akan mendapat keluarga yang sempurna menurut pemikiran saya ya ketika membaca keluarganya Ayub. Saudara ayat yang ketiga saudara sekalian, ia memiliki 7.000 ekor kambing dan seterusnya saudara bisa baca di rumah karena jam berjalan dengan cepat. Saudara Ayub memiliki kekayaan yang luar biasa, diberkati Tuhan. Dan saudara ketika zamannya Ayub saudara sekalian, berkat Allah itu dihitung dengan jumlah ternak, jumlah hamba, budak yang diperoleh saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian bagian yang kedua, Ayub itu memiliki anak. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Di zaman Ayub saudara dan bahkan masih menjadi pertimbangan kita, pola pikir kita sampai hari ini ketika orang mendapat anak. Itu apalagi di zaman Ayub itu merupakan tanda saudara sekalian keluarga ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau enggak punya anak ini keluarga yang dikutuk oleh Tuhan. Ya saudara sekalian ya, untung saya enggak tinggal di zamannya Ayub saudara ya. Saudara sekalian tapi ketika kita melihat Ayub memiliki 10 anak orang akan ngomong gini, waduh sudah kaya. Diberkati Tuhan dengan keturunan yang banyak, 10 anak saudara sekalian. Dan kemudian saudara ayat yang ketiga juga dikatakan dia memiliki popularitas yang luar biasa. Terkaya dari sebelah timur dan semua orang di sebelah timur itu mengenal Ayub. Berarti bukan cuma kaya tetapi populer juga saudara. Punya anak yang banyak. Secara rohani saudara sekalian, Alkitab tuliskan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Kemudian kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya di pasal yang pertama, bagaimana Ayub itu selalu membangun mezbah keluarga di tengah keluarganya. Ayub setiap kali anaknya mengadakan pesta, pagi-pagi benar saudara sekalian anaknya dibangunkan. Kemudian saudara sekalian Ayub membangun mezbah bersama mereka. Dan saudara kita melihat profil keluarga yang sempurna secara saudara sekalian, secara jasmani, saudara kaya, populer, secara rohani, keluarga yang takut akan Allah. Dan saudara sekalian, kita akan ngomong ini keluarga yang sempurna. Tapi tiba-tiba saudara, kalau saudara baca dan saudara sekalian kita akan tahu semua. Tiba-tiba Ayub mengalami penderitaan yang berat, sangat berat. Kalau saudara baca ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17. Saudara ada beberapa tahap. Ayub mulai kehilangan anak-anaknya. Ayub mulai kehilangan saudara sekalian harta bendanya. Ayub mulai kehilangan segalanya dari hidupnya saudara. Ayub mengalami penderitaan yang berat. Dan saudara sekalian kalau kita bicara tentang penderitaan di perjanjian lama. Hari ini ketika saya tanya kepada saudara. Siapa yang paling menderita? Tokoh penderitaan, tokoh yang paling menderita di perjanjian lama, maka nama pertama yang akan keluar adalah nama Ayub. Nama kedua yang keluar siapa? Selain Ayub yang kemudian kita ingat Yusuf, ingat Yeremia, saudara sekalian. Tapi setiap kali kita ditanya siapa tokoh di perjanjian lama yang paling menderita, yang identik dengan penderitaan, di benak kita tuh cuma muncul namanya Ayub. Ayub yang hidupnya saudara begitu aman, begitu teratur, tiba-tiba berubah. Dan saudara saya menyebutnya ini ketiba-tibaan. Mari ngomong ketiba-tibaan. Tidak bisa kita elak dari hidup kita. Ketiba-tibaan, masuk babak baru dalam hidup. Saudara sekalian, di mana biasanya senang, biasanya bahagia, semua terpenuhi, tiba-tiba semua habis saudara sekalian. Dan saudara bukankah ini adalah bagian di hidup manusia yang tidak bisa kita elak sebenarnya, tidak bisa kita tolak. Muncul ada ketiba-tibaan. Tiba-tiba saudara sekalian, jemaat kami barusan, suaminya umur 46 masih di bawah saya saudara usianya. Lagi liburan ke Malang, istirahat, tidak bisa dibangunin lagi karena sudah meninggal karena jantung. Dan saudara sekalian ini ketiba-tibaan.
Saudara senang aja kalau ketiba-tibaannya itu sesuatu yang baik. Tiba-tiba naik gaji. Ada amin? Oh amin. Kok Pak Lukas yang amin paling kuat ya? Tiba-tiba gajinya naik, kenaikan gaji. Tiba-tiba bosnya lagi baik hati, tiba-tiba dapat bonus. Jalan-jalan ke Israel yang sekarang mahal banget saudara sekalian ya. Saudara, Israel mahal banget, tapi ikutlah itu Pak Antoni buka saudara. Sekalian promo Pak Antoni di sini saudara sekalian ya. Saudara tapi ke Israel mahal, tiba-tiba bosnya ngomong, yang Kristen bisa umroh ke Holy Land. Kan menyebutnya seperti itu saudara sekalian. Dapat bonus, dapat warisan. Kalau ketiba-tibaan seperti ini sih oke aja sih saudara sekalian. Tapi saudara sekalian yang mengagetkan, perubahan itu kadang tidak menyenangkan. Babak baru di hidup kita itu kadang tidak menyenangkan. Ada masalah, ada penyakit, ada kehilangan, ada kegagalan, ada kematian saudara sekalian. Dan hampir semua kita ketika kita menghadapi babak baru di hidup kita, kita kemudian akan ngomong begini, Tuhan ini kok bisa terjadi? Kita nggak akan terima. Kita mulai mempertanyakan Allah dan pribadinya atas hidup kita. Kita mulai mempertanyakan saudara sekalian, saudara kok bisa? Kok bisa saya masuk di babak seperti ini? Kenapa anak saya mengalami seperti ini? Saya sudah setia, saya sudah takut akan Allah. Kenapa ada babak baru dan babak ini terlalu pahit untuk saya jalani? Dan kita menyebutnya saudara sekalian, misteri kehidupan. Agak horor ya saudara sekalian ya. Mari ngomong sama-sama misteri kehidupan. Dan di cerita Ayub mengajarkan kita tentang 4 misteri yang tidak bisa kita hindari sebagai orang percaya. Yang pertama, cepet ya, saya ngomongnya agak cepet enggak sih ini? Kecepatan ya? Enggak ya, saya mengejar 4 misteri ini di setiap bagian ada 4 lagi, jadi ada 16 saudara sekalian ya. Enggak. Ada 4 misteri yang tidak kita bisa hindarkan, termasuk ketika saya dan saudara ada sebagai orang percaya. Yang pertama saudara sekalian, ada musuh yang tidak dapat kita lihat tapi nyata. Mari sama-sama katakan ada musuh yang tak terlihat tapi nyata. 1, 2, 3. Ada musuh yang tak terlihat tapi nyata. Kemudian saudara ngomong, Bu Meta, musuh saya itu yang lebih mengerikan adalah istri saya sendiri yang terlihat setiap hari. Saudara sekalian, mengerikan ya saudara sekalian. Tapi saudara faktanya ketika kita belajar tentang kitab Ayub, ada musuh yang tidak terlihat tapi nyata. Ada musuh yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi nyata pekerjaannya. Saudara sekalian, tadi kita baca Tuhan berkata kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu dan seterusnya. Saudara tanpa Ayub tahu, saudara di belakang skenario, di belakang layar drama kehidupan yang dialami oleh Ayub saudara sekalian. Ayub tidak tahu bahwa ada satu waktu, saudara sekalian iblis bertemu dengan Allah dan kemudian Allah bertanya kepada iblis, iblis kamu dari mana? Habis keliling-keliling dunia, habis keliling di bumi. Kamu lihat anakku Ayub enggak? Oh iya, dia adalah orang yang saleh takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Oh iya dia semua hidup baik. Kemudian iblis ngomong begini sama Tuhan, Tuhan memang dia hidup baik. Gak heran dong ada pagar pelindung yang engkau taruh di sekitar kehidupan Ayub. Makanya dia baik Tuhan, coba engkau angkat. Ayat 12 katakan Tuhan ngomong begini, ya sekarang kamu angkat tapi sayangkan nyawanya. Saudara sekalian, tanpa kita sadari di kehidupan kita ada satu yang tidak terlihat, kuasa yang ingin menjatuhkan kita, kuasa yang tidak bisa kita lihat dengan mata tapi nyata kuasanya. Ada kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan orang percaya setiap hari di hidup kita. Jangan ngomong amin, ngomong heeh. Benar enggak sih? Setiap hari loh. 1 Petrus ngomong, 1 Petrus 5, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang menjatuhkan. Dan itu pekerjaan iblis setiap hari saudara sekalian. Bayangkan dia menghadap Allah, Allah tanya kamu lagi ngapain? Gak nganggur saudara sekalian. Gak kayak kita yang jarang ke gereja. Iblis setiap hari keliling bumi saudara sekalian. Mencari orang percaya yang ingin dijatuhkan. Saudara sekalian ingin ditarik menjadi pengikutnya. Saudara sekalian, bagian ini saya ingin hanya berpesan kepada saudara. Perlunya bersandar kepada Tuhan setiap hari. Mari katakan bersandar Tuhan. Ada banyak hal di sekitar kita sekarang. Dosa, ada banyak
kejahatan, ada banyak rayuan, godaan saudara sekalian. Yang kemudian saudara sekalian kebenaran mulai menjadi abu-abu. Kebenaran mulai tampak tak jelas saudara sekalian. Dan ingin menyeret orang percaya untuk tidak lagi setia pada kebenaran firman Allah. Tidak lagi setia kepada Tuhan saudara sekalian. Dan saudara, itu setiap hari kita hadapi di hidup kita. Setiap hari kita hadapi. Tidak peduli hamba Tuhan. Tidak peduli pendeta. Tidak peduli saudara rajin berdoa. Tidak peduli saudara rajin ibadah, setiap hari ada satu kuasa yang tidak terlihat oleh mata, tapi ingin menjatuhkan saya dan saudara. Perlunya hari ini saudara dan saya bersandar kepada Allah. Berserah pada kekuatan Allah. Setiap pagi bangun saudara sekalian. Dan kemudian bersandar, Tuhan sepanjang hari ini pimpin saya. Di mana saudara berada Tuhan, lindungi saya. Di mana saudara berada Tuhan, tolong lindungi saya Tuhan. Tolong sertai saya. Kebenaran-Mu berbicara kuat dalam hidup saya. Sehingga saya bisa ngomong tidak terhadap dosa. Yang kedua saudara, pesan saya lewat bagian ini adalah jangan membuka celah bagi kuasa kegelapan. Ya saudara, membuka celah itu gimana sih Bu Meta? Kalau saudara mulai percaya kuasa kegelapan. Kalau saudara mulai membuka celah bagi kuasa kegelapan. Aduh aku gak mau menikah hari ini karena hari ini Jumat Kliwon. Ini banyak setannya dan sebagainya saudara sekalian. Saudara membuka celah. Aduh ini mau buka toko. Mesti taruh ini supaya diberkati Tuhan. Mesti pergi ke sini. Dan saudara sekalian hari ini aduh banyak sekali godaan. Misteri yang pertama dalam hidup kita adalah saudara sekalian. Kita menghadapi satu kuasa yang tidak terlihat tapi nyata. Yang kedua saudara sekalian, ada ujian yang kita tanggung yang seharusnya tidak kita terima tapi diizinkan Allah. Ada ujian yang seharusnya tidak saya dan saudara atau Ayub tanggung tapi diizinkan oleh Allah. Saudara sekalian, saya sampaikan satu cerita. Satu kali jemaat kami sakit saudara sekalian, jemaat kami sakit. Ada benjolan. Kemudian saudara ketika benjolannya diambil, maka beberapa bulan kemudian benjolannya akan muncul lagi, saudara sekalian timbul lagi di tempat yang lain. Dan itu terusnya. Nah saudara dulu kami punya driver itu, saudara sekalian jalan sama saya dan Pak Lukas di rumah sakit yang ada di Perak. Rumah sakit apa itu ya? Sudah di Perak. PHC saudara sekalian. Kemudian saudara ketika di rumah sakit itu saudara sekalian masuk, Pak Kadmin ngomong gini sama suami saya, sama Pak Lukas. Sambil jalan, Pak Lukas sedih ya. Kenapa Bapak ini lo setia sama Tuhan loh Pak Lukas. Bapak ini lo takut akan Tuhan. Suami yang baik, Bapak yang baik dari anak-anak, setia di gereja loh. Gak pernah bikin masalah lo di gereja. Pak Lukas, Bapak ini yang sakit loh di gereja selalu jadi teladan buat kami. Kenapa kok dia jadi dapat sakit yang berulang-ulang? Dan kemudian dia tidak berhenti sampai di situ. Dia ngomong gini, Pak Lukas, kenapa enggak Bapak ini sih yang sakit Pak Lukas? Bapak ini lo jahat, Bapak ini lo gak benar Pak Lukas, gak setia sama Tuhan. Dan saudara sekalian, ini kan pandangan umum kita, betul tidak? Ketika teman-temannya melihat Ayub, mereka ngomong begini saudara, ada yang kalau kita melihat kehidupan Ayub, kita akan ngomong begini, Ayub gak layak dapat masalah seberat itu. Tuhan di mana sih? Keadilan Allah di mana? Kasih Tuhan di mana? Ketika kita melihat penderitaan yang Ayub alami, dan juga kehidupannya yang sebenarnya, yang begitu saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan saudara sekalian. Tapi ini misteri kedua di hidup kita. Ada ujian yang seharusnya tidak kita tanggung, tapi Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya dan Pak Lukas sudah sering cerita tentang sakit saya. Waktu sakit saya yang pertama saudara sekalian. Dan ketika kita umumkan ke jemaat tentang saya yang sakit, ada benjolan dan dokter perkirakan kali yang pertama itu dokter bedah perkirakan saudara sekalian itu adalah kanker. Malam itu saudara setelah ibadah sore kemudian kami umumkan ke jemaat sekaligus minta doa, sekaligus hari Selasa akan periksa lagi, hari Senin minta tolong jemaat bantu kami, mereka akhirnya mau berpuasa bersama-sama saudara sekalian. Tapi saudara sekalian di sementara suami saya minta salah satu majelis untuk mendoakan saya, jemaat minta doa untuk saya, saudara sekalian. Tiba-tiba ada seorang ibu yang lari dari belakang, saudara. Dan itu adalah majelis kami yang sangat lama. Saudara sekalian, lari dan dia berlutut, saudara. Nah, posisi mimbar kami hampir seperti ini. Saudara sekalian, kemudian dia berlutut di bawah situ. Kemudian dia teriak sebelum kami berdoa. Tuhan, tolong Tuhan. Bu Meta baik. Padahal enggak juga, saudara sekalian.
Bu Meta setia lo melayani jemaat. Enggak juga. Bu Meta lo Tuhan ibu gembala yang baik. Tuhan jangan kasih dia sakit, semua sakitnya pindahkan ke saya, dia baik. Dan seterusnya saudara sekalian. Padahal Tuhan di surga ngomong gini, gak baik loh ibu gembalamu gak baik, gak seperti omonganmu gitu saudara sekalian. Tapi kemudian saya dekati, saya bilang, Bu Heri, jangan ngomong begitu. Kita gak pernah tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena ada misteri di mana Allah mengizinkan kita masuk ke dalam satu ujian yang kalau dilihat secara kita nggak layak, kita sudah baik, kita belajar. Saya sudah perpuluhan loh Tuhan, saya sudah memberi loh Tuhan, tapi kenapa usaha saya mengalami masalah gitu kan? Dan itu misteri kehidupan yang tidak bisa kita tahu. Yang kita tahu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Kita cuma tahu itu, tapi misterinya kita kadang diperhadapkan Allah dengan ujian yang seharusnya tidak kita terima. Saudara sekalian, yang ketiga saudara sekalian, misterinya adalah, saudara, kita menjalani sebuah rencana yang tidak kita mengerti. Mari katakan rencana yang tidak kita mengerti. Kita kan sering ngomong, nyanyi kan? Indah, 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 F, indah, oh D aja. Indah rencanamu Tuhan. Tahu enggak sih? Oke dari awal, cuma kata dua itu kata aja sih. 1, 2, 3. Indah rencanamu Tuhan. Lanjutkan lagi sedikit. Di dalam hidupku. Beneran tak? Sudah. Makasih. Beneran tak saudara sekalian? Beneran tak indah rencana Tuhan? Saudara gampang aja saudara nyanyi, nyatakan rencanamu, indah rencanamu. Gak semudah itu guys. Iya kan? Gak semudah kita nyanyi bahwa indah rencana Tuhan. Kita gak paham loh saudara rencana Tuhan atas hidup kita itu apa. Dan saudara sekalian, saudara karena memang kita terbatas untuk memahami Allah itu seperti apa. Allah itu bagaimana atas hidup kita. Kalau saudara dan saya bisa memahami Allah, dia bukan Allah saudara sekalian. Pikiran kita terbatas untuk memahami Allah seperti apa. Kita terbatas untuk tahu rencana Allah yang katanya indah itu seperti apa. Faktanya saudara sekalian, di kehidupan saya, Allah tuh punya rencana. Meta, aku punya rencana kepada engkau. Di sepanjang hidup saya Allah mengatur, ada rencananya Allah. Saudara sekalian, ada rencana Allah yang sudah diatur dalam hidup saya. Nanti saya akan lahir dari satu keluarga, kemudian papa saya jadi hamba Tuhan. Karena ceritanya seperti itu saudara sekalian. Kemudian saya menikah saudara sekalian, saya pengennya yang tinggi tapi dapatnya yang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan kasih seperti itu saudara. Kemudian saudara sekalian, saya kemudian menikah dan saudara dalam rencana kami, dalam rencana indah kami pengen punya anak. Kalau bisa seperti Ayub gitu. Tapi Tuhan tidak kasih anak satupun saudara sekalian. Kemudian saya akan sakit dan kemudian. Saudara sekalian, saudara seandainya saya dan saudara diberitahukan oleh Allah rencananya Allah atas hidup kita. Bukankah hidup itu lebih mudah? Benar gak sih? Kita akan siap-siap. Gak usah kaget kalau gak punya anak, rencananya sudah gak punya anak kok gitu kan saudara sekalian. Tapi kita gak dikasih tahu. Misteri dalam hidup kita. Kita menjalani sebuah rencana yang katanya rencana indah saudara sekalian. Dan kita tidak tahu. Faktanya saudara sekalian, untuk menggenapi rencana Allah atas hidup kita. Bagi saya ada rencana Allah secara spesial, secara khusus. Dalam hidup saya ada rencana Allah, rancangan Allah. Dan untuk menggenapi seluruh rencananya atas hidup kita saudara sekalian. Kadang saudara sekalian, kita menyebutnya proses rencana itu. Semua rancangan Allah atas hidup kita, rencana Allah kita menyebutnya proses kehidupan. Dan saudara sekalian berita baiknya, kadang rencana Allah berjalan sangat berdampingan dengan proses, yaitu penderitaan. Hari ini saudara sekalian, jadi Bu Meta kami tidak boleh dong nyanyi rencanamu indah, indah rencanamu. Nyanyi aja untuk membangkitkan semangat kita. Bahwa kalaupun saya menjalani sebuah rencana yang tidak saya mengerti, saya tetap tahu
Allah adalah Allah yang punya rancangan yang indah atas hidup saya. Pasal 42 saudara sekalian, Ayub tulis begini, dahulu aku mendengar engkau. Pasal 23 Ayub tulis, seandainya yang menguji aku akan timbul seperti emas. Ini kan ayat-ayat yang viral di Ayub gitu kan saudara sekalian. Kita gak pernah tahu rencana Allah dan apa yang akan terjadi atas hidup kita. Yang kita tahu, Allah pasti baik. Rencananya walaupun kita melewati jalan yang tidak baik, tapi rancangannya pasti rancangan yang indah, rencananya pasti indah atas saya dan saudara. Saudara sekalian, kalau saya sudah tahu bahwa akhirnya baik, harusnya kita kuat hari ini. Betul gak sih? Kalau saya sudah tahu bahwa pada akhirnya ada keindahan di balik semua rencana Allah atas hidup kita. Kalau saya sudah tahu bahwa proses kehidupan yang saya lewati, rancangan-rancangan yang Allah lewati memang melewati penderitaan mungkin. Tetapi kita sudah tahu akhirnya adalah kemenangan. Hari ini harusnya kita kuat dong di dalam Tuhan. Karena kita sudah tahu akhirnya pasti menang, pasti indah, pasti ajaib. Amin saudara sekalian. Dan misteri yang keempat saudara sekalian, sebagai penutup khotbah saya pagi ini, ada penolong yang tak terlihat. Mari sama-sama katakan, ada penolong yang tak terlihat. Saudara sekalian, beberapa kitab di Perjanjian Lama dan di kitab-kitab itu kita akan dapati orang-orang yang mengalami masalah, mengalami tantangan. Beberapa orang di Perjanjian Lama dalam kitab saudara kita akan dapati, tapi kitab itu tidak sedang membicarakan tentang Allah secara jelas. Paling saudara, kalau saudara akan buka kitab Ester, saudara kan tidak akan dapati di sana bagaimana Allah berbicara, Allah menolong, Allah tidak melakukan sesuatu apapun ketika saudara membaca kitab Ester. Yang kedua saudara sekalian, ketika saudara membaca kitab Ayub, saudara juga akan seperti saya. Saudara akan mengalami masalah untuk menemukan Allah yang bekerja secara nyata atas hidup Ayub. Saudara sekalian, kita tidak akan membaca Allah yang menghibur Ayub. Kita tidak akan membaca Allah yang memberi pengharapan kepada Ayub. Kita tidak akan membaca Allah yang akan ngomong, Ayub tenang Ayub, sebentar aja masalahmu, nanti aku akan memulihkan dan akan lebih baik kondisimu daripada sebelum kamu menghadapi penderitaan. Kita tidak akan dapati itu. Kita tidak akan dapati Allah yang menopang Ayub. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, saudara akan lihat Yusuf menghadapi penderitaan yang berat. Tetapi di sana dengan jelas Allah yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Yusuf, Allah membuat Yusuf berhasil. Jelas saudara sekalian. Tetapi di kitab Ayub saudara sekalian, saudara tidak akan mendapati secara jelas. Saudara hanya akan mendapati perbincangan Ayub dengan teman-temannya yang kemudian dia mulai mempertanyakan tentang Allah. Mulai mempertanyakan saudara sekalian tentang Tuhan. Saudara, kalau saudara baca pasal 6 ayat 11, Ayub itu tanya begini, Tuhan kekuatanku itu apa untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan? Kekuatanku sudah gak ada lagi. Kemudian Ayub ngomong, Tuhan masa depanku sudah gak ada lagi. Dia ngomong lagi, aku mau bangun pagi-pagi, aku gak pengen bangun. Aku ingin tidur terus karena kondisiku begitu berat. Dan di sana juga Allah tidak berbicara, Ayub tenanglah. Ketika ngomong tentang kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu adalah perbincangan Ayub dan bukan Allah saudara sekalian. Tapi kitab Ayub juga mengajarkan kita tentang penolong yang tak terlihat. Tapi pertolongannya nyata. Mari ngomong penolong yang tak terlihat. Tapi pertolongannya nyata. Amin saudara sekalian. Penolong yang tak terlihat tapi pertolongannya nyata. Saudara, paling tidak di pasal pertama, saudara akan dapati di situ ada sebuah kata, pagar pelindung. Apa saudara sekalian? Pagar pelindung. Iblis tidak bisa mengganggu Ayub. Iblis gak bisa ganggu Ayub loh. Sebelum Allah mengangkat pagar pelindung. Saudara pernah tahu enggak sih? Kalau di kehidupan kita ada sesuatu yang tak terlihat tetapi nyata. Ada pagar pelindung Allah atas hidup saya dan atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ada pagar pelindung yang tidak terlihat. Tetapi itu memastikan bahwa tidak akan sembarang kuasa untuk mengganggu kita. Ada satu kepastian bahwa kita tidak mungkin akan gampang untuk saudara sekalian. Saudara, kita tidak mungkin gampang untuk jatuh dan tergeletak. Ada pagar pelindung di sekitar kita. Ngomong pagar pelindung.
Istri ngomong kepada suami, ada pagar pelindung di rumah tangga kita. Ada pagar pelindung bagi pekerjaan kita. Ada pagar pelindung bagi anak-anak kita yang mungkin kuliah di luar negeri. Ada pagar pelindung bagi suami kita yang mungkin kerjanya jauh dari kita. LDR, saudara sekalian. Ada pagar pelindung. Ada penopang yang tak terlihat. Pasal 42 ayat 5 ayat ini ditulis sebelum Ayub dipulihkan. Betul enggak saudara sekalian ya? Dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Kemudian ayat di bawahnya, Allah memulihkan keadaan Ayub. Ayub sebenarnya ingin ngomong dalam penderitaannya lah. Dia semakin mengenal Allah. Ya kan saudara, kalau saudara terjemahkan ayat itu. Dalam penderitaan Ayub semakin mengenal Allah. Dulu aku cuma dengar tentang engkau Tuhan. Tetapi sekarang itu kapan? Waktu aku menderita, waktu aku kehilangan anak-anak, waktu aku kehilangan harta kekayaan, waktu istriku tidak mendukung aku. Sekarang mataku melihat engkau. Dalam penderitaan Ayub berjumpa secara pribadi dengan Allah. Dalam penderitaannya saudara sekalian, Ayub mengenal Allah lebih dalam lagi. Satu yang ingin saya ngomong kepada saudara, tanyakan kepada saudara. Apakah Allah meninggalkan Ayub? Enggak. Sampai Ayub bisa ngomong seperti itu. Sedang membuktikan Allah adalah penopang bagi Ayub. Allah yang pasti hadir dalam penderitaannya. Allah adalah penopang bagi dia. Saudara sekalian, penopang, penolong yang tak terlihat. Amin. Kadang kita diizinkan Allah masuk di babak kehidupan yang tak kita pahami dengan semua kemisteriusan yang membuat kita bertanya-tanya tentang Allah. Tapi percayalah, ada penolong yang tak terlihat. Ada tangan yang tak terlihat, tapi nyata pekerjaannya. Saudara berpikir, saudara sekalian, siapa sih yang menopang Ayub gitu loh. Saudara coba pikir siapa yang menopang Yusuf. Kalau enggak karena Tuhan yang menopang, memberikan kekuatan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat masa lalu kita. Jangan ingat mantan, masa lalu. Yang pernah ada masalah ngomong, pernah. Yang pernah ada masalah berat, anggukan kepala. Saudara, waktu saudara menghadapi masalah, saudara kan ngomong begini sama Pak Lukas mungkin atau sama pimpinan. Nggak kuat saya, nggak mampu saya. Waktu saudara melewatinya dan saudara lihat ke belakang, saudara akan ngomong apa? Ada tangan yang tak terlihat. Yang waktu itu aku nggak kuat. Yang waktu itu rasanya putus asa. Yang waktu itu rasanya sudah habis kekuatanku. Tapi kok bisa sekarang saya ada? Tapi kok bisa sekarang saya masih kuat? Kok bisa sekarang saya masih tetap ibadah, masih tetap teguh di dalam Tuhan? Bukankah ada tangan yang tak terlihat? Tetapi tangan itu menopang. Ada penolong yang tak terlihat, tapi pertolongannya nyata bagi saya dan saudara. Saudara sekalian, di suku Indian, saudara sekalian, ada satu kebiasaan untuk ngetes anak itu udah dewasa apa belum. Bukan Indiannya, mungkin salah satu, saya lupa. Karena saya baru ingat tadi di situ dan kemudian saya tulis cepat-cepat supaya saya enggak lupa. Di satu suku di Indian, saudara sekalian, untuk ngetes anak itu sudah dewasa, kan ada beberapa cara ya. Misalnya di Nias itu kalau dewasa itu disuruh lompat. Lompat seperti ada lompat gitu ya saudara sekalian ya. Kalau Pak Lukas jadi orang Nias nggak nikah-nikah saudara sekalian karena pasti nggak itu saudara sekalian. Yes. Ya saudara sekalian ya. Kan harus lompat baru bisa nikah. Dan tinggi banget loh 2 meter loh. 2 meter. Hah? Oh betul-betul ada penolong yang tak terlihat. Ya, saudara. Ya, tahun depan baru datang sini lagi kok jadi aman. Saudara sekalian. Saudara, sampai mau lupa saya mau cerita apa. Di suku Indian saudara ada satu suku yang kalau anak itu dewasa apa tidak, dia akan diikat di hutan sepanjang malam saudara sekalian. Sepanjang malam di hutan. Anak yang masih belasan tahun
supaya mau dianggap dewasa. Sudah dia kan bertahan di sana. Dia dengar raungan, saudara, binatang-binatang liar, binatang-binatang buas, saudara sekalian. Aduh saudara, dia sudah ketakutan setengah mati, saudara sekalian, ketakutan. Aduh saudara, keringatnya dari yang biasa sampai sebiji-biji jagung sampai sebiji-biji semangka, saudara sekalian ya. Keringatnya karena ketakutan, gak bisa tidur sepanjang malam ketakutan. Tapi saudara sekalian, waktu matahari itu terbit, saudara sekalian, matahari terbit. Dia yang diikat di pohon itu dia kaget. Karena di atas pohon dia lihat papanya dengan panah yang siap untuk memanah kalau ada binatang buas yang mengganggu dia. Kalau saya anak itu saya bilang, "Papa, ngomong po dari kemarin supaya aku bisa tidur." Ini sampai ngompol Pak karena ketakutan. Tapi kita kadang gitu kan. Kita nggak tahu. Di lembah-lembah kekelaman, di tempat-tempat yang misteri bagi kita, itu ada penolong yang tidak terlihat, yang siap dengan panah pertolongannya untuk melindungi kita dan menolong kita. Tangan tak terlihat, penolong yang tak terlihat, tapi nyata bagi saya dan bagi saudara. Seharusnya hari ini saudara bisa seperti anak itu. "Bapa, aku mau tenang karena aku tahu Engkau adalah penolongku walau tak kulihat." Amin, firman Tuhan.